5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik? Apakah kalian siap untuk belajar bersama dengan Kak Citra hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar bersama lagi di tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Hari masih sangat pagi. Siti terbangun karena mendengar suara azan subuh dari musola. Siti segera menunaikan kewajibannya untuk sholat. Siti mengira ia orang pertama yang terbangun pada pagi hari itu. Ternyata ia melihat ibu sudah berada di dapur. Setelah melakukan sholat subuh, Siti menghampiri ibunya yang sedang menyalakan kompor. Siti melihat ibu sedang memasak air pada dua panci yang berbeda. Panci pertama yang berukuran lebih besar berisi air setengah penuh. Air di panci pertama akan digunakan ibu untuk merebus sayur. Panci kedua berukuran lebih kecil, berisi air yang hampir penuh. Panci kedua ini akan digunakan ibu untuk membuat teh. Nah, Siti menduga-duga air dalam panci manakah yang akan mendidih lebih cepat. Diam-diam Siti melakukan pengamatan sambil membantu ibunya menyiapkan sarapan. Adik-adik, coba kalian melakukan percobaan ya adik-adik di rumah. Kalian siapkan dua panci, yang satu ukurannya besar, yang satu ukurannya kecil. Lalu kalian isi air sama-sama hampir penuh nih adik-adik. Kalian nyalakan dalam waktu yang bersamaan dan panci mana dulu yang akan mendidih. Apakah panci yang besar kalau di gambar ini ditunjukkan A, atau air di dalam panci yang B adik-adik yang kecil ini. Nah, yuk kita akan jawab bersama-sama pertanyaan berdasarkan pengamatan ini. Bagaimana ukuran kedua panci tersebut? Otomatis ukuran kedua panci tersebut itu berbeda. Panci A lebih besar daripada panci B. Manakah panci yang berisi air lebih banyak? Panci A atau panci B adik-adik? Ya, tentunya panci A yang lebih banyak ya, karena di sini pancinya lebih besar. Jadi isinya akan lebih banyak. Jika kedua panci ini berisi air itu dididihkan, panci manakah yang memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya? Panci yang mana nih adik-adik yang lebih lama mendidihnya? Nah, otomatis panci A akan membutuhkan waktu yang lebih lama daripada panci B untuk mendidihkan airnya. Karena di sini jelas panci A itu lebih besar dan isi airnya lebih banyak. Mengapa demikian? Ya, karena jumlah air dalam panci A itu lebih banyak daripada air yang ada di panci B. Otomatis panci A ini memerlukan waktu yang lebih lama untuk mendidih. Bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di dalam panci dengan suhu air di dalamnya? Nah, suhu air mendidih itu adik-adik bisa mencapai 100 derajat Celcius. Nah, apa hubungannya? Semakin banyak jumlah air, maka semakin banyak juga energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkannya. Jadi, kalau di sini panci A ini membutuhkan waktu yang lama, otomatis energi panasnya juga membutuhkan membutuhkan banyak energi panas adik-adik. Karena apa? Waktunya semakin lama untuk mendidihkannya, isinya semakin banyak, tempatnya juga besar. Nah, itu yang menyebabkan panci A ini, air yang ada di panci A ini mendidihnya memerlukan waktu yang lama dan memerlukan banyak energi panas.
Apakah kesimpulan yang bisa kita ambil dari kegiatan di atas adik-adik? Nah, kesimpulannya adalah kegiatan yang berbeda ya memerlukan energi panas yang berbeda juga. Jadi energi panas diperlukan untuk manusia ya adik-adik ya. Nah di sini kegiatan ukuran benda, banyaknya benda itu mempengaruhi energi panas yang dikeluarkan. Nah adik-adik di sini ada beberapa pertanyaan ya akan kita jawab bersama-sama. Manakah dari kegiatan berikut yang membutuhkan energi panas atau energi kalor ya? Kalian perlu tahu energi panas itu nama lainnya energi kalor yang lebih banyak. Berilah tanda centang pada kotak yang telah disediakan. Nah adik-adik, yang pertama mengeringkan pakaian yang sangat basah atau mengeringkan pakaian yang setengah basah. Mana yang memerlukan energi panas paling banyak? Ya otomatis mengeringkan pakaian yang sangat basah. Kalau yang setengah basah ini hanya memerlukan sedikit energi panas. Berikutnya mengeringkan sapu tangan basah dari kain yang tipis atau mengeringkan handuk mandi basah yang tebal. Mana yang memerlukan energi panas atau kalor yang lebih banyak? Ya, mengeringkan handuk mandi basah yang tebal. Ya, perlu energi panas yang banyak dan waktunya pasti lebih lama. Mengeringkan rambut panjang sehabis keramas atau mengeringkan rambut pendek setelah keramas adik-adik. Pasti yang memerlukan energi panas lebih banyak itu adalah mengeringkan rambut panjang sehabis keramas. Di sini ada percakapan Siti dan Dayu. Aku baru menyadari bahwa kegiatan yang berbeda memerlukan energi panas yang berbeda juga. Apa yang telah kamu pahami, Dayu? Tanya Siti. Pada peristiwa mendidihnya air juga menunjukkan peningkatan suhu pada air sampai mencapai 100 derajat Celcius ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Dayu. Wah, aku juga penasaran. Apakah semakin tinggi suhunya benda akan semakin panas juga? Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada benda yang meningkat suhunya? Apakah kita bisa melihat pengaruhnya pada kehidupan sehari-hari? Tanya Siti. Yuk adik-adik kita cari tahu ya, apakah dengan semakin tinggi suhunya akan mempengaruhi benda tersebut. Nah, yuk kita belajar bersama-sama. Di sini ada bacaan berjudul perubahan akibat perubahan suhu. Maksudnya perubahan apa nih? Nah, di sini suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin panas juga benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas ini dapat mengubah benda adik-adik. Beberapa benda akan mengalami yang namanya pemuaian. Nah, pemuaian itu apa? Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau bahkan berubah volumenya karena terkena panas atau terkena kalor. Nah, sebaliknya ya, ada juga benda yang mengalami penyusutan. Ya, lawannya pemuaian mengalami penyusutan. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, berkurangnya lebar dan luas karena terkena suhu dingin. Nah, pemuaian dan penyusutan itu bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Lalu apa saja sih contoh dari pemuaian dan penyusutan benda dalam kehidupan kita sehari-hari? Yuk kita cari tahu adik-adik. Yang pertama adalah pemasangan kaca jendela. Ada apa ya pemasangan kaca jendela? Apa hubungannya pemasangan kaca jendela dengan panas? Yuk kita cari tahu. Pernahkah adik-adik mengamati posisi kaca yang terpasang pada jendela? Coba amati jendela rumah kalian adik-adik. Atau mungkin kamu pernah melihat proses pemasangan kaca jendela yang dilakukan oleh tukang kayu. Nah, para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya.
Mengapa harus demikian adik-adik? Nah, hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jadi kaca ini saat terkena panas akan memuai. Nah, jika bingkai jendelanya tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas bisa jadi kacanya akan menjadi retak adik-adik dan bahkan bisa saja pecah. Nah, selain itu untuk menghindari keretakan kaca saat ada bunyi menggelegar seperti petir atau bunyi keras lainnya. Jadi biasanya kaca itu dimasukkan di dalam bingkai jendela itu, bingkai jendelanya lebih lebar adik-adik supaya ketika kena panas kaca itu akan memuai menjadi lebih lebar. Nah, itu kalau sampai tidak ada ruangannya ya akan pecah, akan retak adik-adik di dalam bingkai itu kalau tidak ada tambahan lebarnya sedikit. Berikutnya contohnya adalah ban sepeda motor dan mobil. Apalagi ini hubungannya ya. Nah, tahukah adik-adik apa yang terjadi ketika kamu memompa udara terlalu banyak ke dalam ban sepedamu? Jika ban sepeda motor, dan ban mobil diisi terlalu banyak, maka ban akan mengeras dan menjadi tidak nyaman dikendarai. Selain itu, mengisi udara terlalu penuh ke dalam ban itu akan membahayakan pengemudinya. Ban yang diisi terlalu banyak udara itu dapat meletus adik-adik dan dapat menyebabkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban ini akan memuai saat terkena panas. Jadi kalau kita memompa ban itu tidak perlu terlalu keras adik-adik bannya sampai keras begitu enggak ya adik-adik ya, secukupnya saja. Karena kalau terlalu keras, nah nanti terkena panas otomatis bannya bisa meletus adik-adik dan itu berbahaya bagi kita. Contoh yang ketiga adalah kawat atau kabel listrik dan telepon. Nah, di sini ada contohnya adik-adik, ada gambarnya tiang listrik, di situ ada kabel, ada kawatnya, kabel listriknya. Lalu hubungannya apa dengan pemuaian? Nah, apakah adik-adik pernah mengamati kawat atau kabel telepon atau listrik ya terlihat mengendur dan tidak menegang? Nah, ini di sini nih. Ini ya, dipasangnya mengendur seperti ini adik-adik, tidak menegang. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel itu tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Selain itu, agar kawat atau kabel juga tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. Maka biasanya kawat atau kabel listrik dan telepon ini dipasang agak mengendur adik-adik supaya yaitu tadi tidak mengalami putus saat terjadi penyusutan di malam hari yang dingin ya. Contoh yang keempat adalah pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Coba adik-adik amati ini. Ada gelas dituang air panas, lalu gelas itu bisa pecah. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah, adik-adik, apakah kalian pernah melihat gelas kaca yang tiba-tiba pecah ketika dituangi air panas? Hal ini tuh terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu, disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin itu dengan air panas yang baru mendidih adik-adik. Jadi jangan sampai kalian setelah memasak air panas langsung dituang ke gelas yang dingin. Nah, itu otomatis nanti gelasnya akan langsung retak. Ya, karena apa? Mengalami pemuaian yang tidak merata. Contoh yang kelima adalah pemuaian pada sambungan rel kereta api. Adik-adik amati gambar ini. Sambungan pada rel kereta api ini yang dilingkari merah ini adik-adik, dibuat ada celah nih adik-adik ya. Ada celah antara dua batang relnya. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas rel tersebut tidak akan melengkung adik-adik. Nah, karena apa? Rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. Jadi ini contohnya adik-adik. Pada malam hari karena tidak terlalu panas,
dan cenderung dingin ya. Rel kereta api itu sambungannya ini akan ada celahnya adik-adik. Tapi pada siang hari karena rel kereta api ini terkena panas, maka ini adik-adik akan hampir berdempetan ya. Karena apa? Mengalami pemuaian, penambahan panjang atau lebar suatu benda karena panas. Nah, nanti kalau dingin lagi ya berarti akan menyusut seperti ini lagi ya adik-adik. Nah, ini pemuaian pada sambungan rel kereta api. Penggunaan termometer. Nah, adik-adik, ini adalah termometer. Apakah kalian tahu cara menggunakan termometer klinis atau termometer badan? Termometer akan ditempelkan ke bagian tubuh seperti dalam mulut atau ketiak ya. Ini ya, kalau yang termometer ini dan ini itu biasanya akan ditempelkan di mulut atau ketiak. Kalau ini akan ditempelkan ke misalnya ke dahi kita ya adik-adik ya. Ini namanya termogan. Nah, tujuannya adalah untuk mengukur suhu panas tubuh kita. Setelah beberapa lama, yang ini termometer yang ini adik-adik, cairan di dalam termometer ini, air raksa namanya, akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh kita. Nah, cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh, khususnya untuk termometer yang seperti ini adik-adik. Kalau ini kan termometer digital, kalau ini di dalamnya itu ada air raksa. Ketika ditempelkan ke tubuh kita yang panas, otomatis air raksanya ini akan memuai dan naik adik-adik ya. Cairannya ini akan naik sampai ke angka tertentu yang menunjukkan suhu tubuh kita. Nah, ketika termometer itu tidak digunakan, maka cairan yang di dalamnya ini akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Itu pengaruh panas pada penggunaan termometer. Adik-adik, apa sih yang kamu ketahui tentang paragraf-paragraf pada bacaan tadi? Nah, kita akan bersama-sama meringkas dari masing-masing paragraf, intinya itu apa sih ya. Nah, di paragraf persatu itu berisi tentang energi panas dapat mengubah benda. Nah, benda akan memuai jika dipanaskan dan akan menyusut jika didinginkan. Itu di paragraf pertama. Lalu di paragraf kedua, intinya ini tentang contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan di paragraf yang ketiga, ini menceritakan tentang kaca jendela kan. Nah, berarti tentang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya untuk memberikan ruang pemuaian. Paragraf yang keempat, nah di sini tentang ban sepeda motor dan mobil tadi ya adik-adik ya. Itu berisi tentang udara di dalam ban itu dapat memuai karena terkena panas. Paragraf yang kelima itu berisi tentang kawat atau kabel listrik terlihat mengendur dan tidak tegang agar tidak putus saat mengalami penyusutan. Paragraf yang keenam ini bercerita tentang gelas kaca tadi. Nah, isinya tentang pemuaian yang terjadi ketika gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas. Paragraf yang ketujuh berisi tentang rel kereta api tadi adik-adik. Ya, pembuatan celah antara dua batang rel untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas relnya tidak akan melengkung. Untuk paragraf yang ke-8 itu isinya tentang cairan di dalam termometer yang akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh kita. Nah, itu tadi inti dari masing-masing paragraf. Perubahan suhu pada beberapa jenis logam ternyata dapat mengakibatkan logam itu memuai dan menyusut ya. Wah, manusia sejak dulu telah mempelajari peristiwa tersebut sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat seperti pada pemasangan rel kereta api, kata Dayu. Betul Dayu, hal yang lebih menarik lagi adalah nenek moyang kita dari dulu sudah mengetahui bahwa logam itu tidak hanya memuai tetapi bisa dilebur juga. Nah, tahukah kamu bagaimana para leluhur kita membuat bilah-bilah pada beberapa alat musik gamelan?
Mereka loh mencampur biji timah dan tembaga lalu memanaskannya hingga cair untuk dibentuk. Jelas Siti? Nah adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya nih kita telah mengetahui bahwa beberapa lagu daerah itu dimainkan dalam tangga nada pentatonis yaitu slendro dan pelok ya. Tangga nada pentatonis itu hanya memiliki 5 nada seperti itu. Nah gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonis. Nah beberapa alat pada gambar gamelan ini adik-adik itu terbuat dari bilah besi ya. Ini namanya saron, ini namanya bonang, ini namanya gong, bisa juga kempul adik-adik ya. Nah ini terbuat dari macam-macam logam adik-adik, ada bilah besinya, ada tembaganya ya, yang mereka lebur atau mereka cairkan lalu mereka bentuk seperti ini nih adik-adik ya. Alat musik gamelan dibuat dari campuran tembaga dan timah dengan ukuran tertentu. Nah, ukuran dan perbandingan antara kedua logam tersebut dapat menghasilkan suara yang berbeda-beda adik-adik. Campuran logam itu harus dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi agar mencair dan mudah dibentuk. Nah, proses ini disebut dengan peleburan. Paduan suara yang dihasilkan oleh alat-alat musik tersebut terdengar harmonis untuk mengiringi lagu-lagu yang dimainkan pada laras slendro dan pelok. Makanya di sini adik-adik biasanya kalau gamelan itu bonangnya ada 2, satu larasnya slendro, satu larasnya pelok. Lalu ada bonang. Selain bonang itu ada saron ini ya. Saron itu biasanya juga ada 2, ada yang berlaras slendro, ada yang berlaras pelok. Nah di sini ada lagu Cincang Keling adik-adik. Lagu ini bisa diiringi dengan gamelan adik-adik. Nah kita akan bersama-sama belajar tentang lagu ini. Adik-adik bisa mencari video tentang lagu ini adik-adik. Nama lagunya Cincang Keling. Asal daerah lagu ini adalah Jawa Barat. Tangga nada yang dimainkan atau digunakan itu kalau dalam gamelan itu adalah slendro ya. Pakainya slendro adik-adik. Nah lagu Cincang Keling ini ada arti dari masing-masing lirik atau syair lagunya. Contohnya nih adik-adik, kleung dengdek buah kopi rarang guyan, itu artinya bunyi tetabuhan buah kopi bertangkai-tangkai. Ken anu dewe ulah pati di hariuan, biarkan itu milikku jangan sering diganggu, misalnya seperti itu. Cincang keling manuk cingleng jindeten, ingatlah manusia hati harus selalu tenang. Plos kakolong bapak satar buleneng, agar mendapat dunia yang penuh rahmat, itu artinya. Pat lapat katingalan masih tebih kene pisan, itu artinya jangan sampai ketinggalan walau masih jauh. Layarna bodas jeung celak kasurung ombak-ombak, itu artinya layarnya putih dan terlihat kecil terdorong oleh ombak. Itu arti dari syair Cincang Keling ya. Mungkin Kak Citra agak susah nih membacanya karena ini bahasa Jawa Barat ya, mungkin bahasa Sunda, jadi Kak Citra belum bisa bahasa Sunda. Begitu adik-adik. Nah, kesannya apa dari lagu Cincang Keling itu? Kesan yang didapat dari lagu itu adalah lagu itu tuh dinyanyikan dengan nada yang bersemangat dan bergembira. Jadi ketika menyanyikan itu ya harus dengan semangat, dengan gembira adik-adik. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 1 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.